Di malam ulang tahunku, rumahku terasa seperti kuburan yang berdiri megah namun kosong. Jam di dinding berdentang 12 kali, menandakan hari telah berganti. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-30. Aku, Laura, duduk sendirian di meja makan besar yang terlalu panjang untuk hanya satu orang. Udara malam begitu dingin, seperti menembus kulit dan menyusup ke tulang. Setiap detik terasa lambat, berat, dan menyiksa. Di hadapanku ada sepotong kue tar coklat kecil. Aku beli sendiri sore tadi di perjalanan pulang dari kantor. Tidak ada balon, tidak ada bunga, tidak ada lilin yang menyala. Hanya dua angka tigezicho, 3 dan 0, berdiri kaku di atas kue itu seperti mengejekku dalam diam. Aku tidak berniat meniupnya. Untuk apa? Tidak ada yang peduli. Apakah aku masih ada atau tidak? Rumah besar ini sunyi. Suara AC yang berdesis dan detak jarum jam menjadi satu-satunya teman yang tersisa. Aku menatap pintu depan, berharap keajaiban datang. Barangkali Indra, suamiku, akan masuk membawa kejutan seperti dulu. Dulu, kata yang terasa begitu jauh sekarang. Aku masih ingat, di ulang tahunku yang ke-25, Indra membangunkanku tengah malam, menutup mataku, lalu membawaku ke bandara. Kami terbang ke Lombok, hanya untuk 2 hari. 2 hari penuh tawa, pelukan, dan cinta yang hangat. Indra yang dulu adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan sangat mencintaiku. Tapi pria itu telah lama menghilang. Yang kini tinggal bersamaku hanyalah bayangan asing dengan wajah yang sama, yang pulang larut setiap malam, yang ponselnya selalu terkunci, dan tubuhnya selalu beraroma parfum wanita lain. Parfum yang bukan milikku. Parfum itu manis, mahal, dan memuakan. Aku berdiri perlahan, meninggalkan kue ulang tahun yang belum tersentuh. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu meneguknya perlahan. Airnya dingin, tapi pikiranku harus tetap lebih dingin dari itu. Karena malam ini, di ulang tahunku yang ke-10 bersama Indra, aku tidak akan menangis lagi. Malam ini adalah akhir dari sandiwara yang mereka pikir takkan pernah terbongkar. Pukul 11 malam, hujan mulai turun pelan di luar, mengetuk jendela seperti irama hati yang gelisah. Lalu, suara yang kutunggu akhirnya datang. Pintu depan terbuka. Indra masuk dengan langkah tergesa, wajahnya tampak lelah, tapi terlalu rapi untuk seseorang yang katanya lembur di kantor. Kemeja biru yang ia kenakan masih licin seperti baru disetrika. Rambutnya disisir rapi, dan aroma parfum wanita itu kembali menyelinap memenuhi seluruh ruangan. Ia terlihat sedikit kaget saat melihatku masih duduk di ruang tamu. "Loh, kamu belum tidur, Ra?" Suaranya dibuat lembut, tapi matanya bergerak cepat, menghindari tatapanku. Aku tersenyum tipis. "Aku menunggumu," kataku datar. Kemudian aku menambahkan dengan nada yang nyaris berbisik, "Selamat ulang tahun!" Untuk diriku sendiri. Kejutan di wajahnya hanya bertahan sedetik, lalu berubah menjadi ekspresi bersalah yang palsu. "Oh, astaga sayang, maaf, aku lupa, ya, selamat ulang tahun." Ia mencoba mendekat, memelukku. Aku diam saja, pelukan itu terasa dingin. Yang tercium darinya bukan cinta, tapi jejak pengkhianatan. Beberapa detik kemudian, ia melepaskanku, gelisah. "Sayang, aku harus balik ke kantor. Ada rapat darurat. Atika, maksudku bosku. Minta laporan di revisi malam ini juga. Proyek besar. Atika, nama itu lagi. Setiap kali ia berbohong, lidahnya seolah terpeleset dan menyebut nama itu duluan. Aku menatapnya lama. Pria yang berdiri di depanku ini, pria yang pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia, kini berdiri di rumahku, mengucapkan kebohongan dengan wajah tenang. "Lembur lagi di kantor Atika?" Tanyaku pelan. Ia tersenyum canggung. "Iya, maaf banget. Aku janji besok kita rayakan.
Aku belikan hadiah paling bagus buatmu. Aku hanya menjawab singkat, hati-hati di jalan. Itu saja. Aku tak ingin menodai rencanaku dengan emosi. Begitu suara mobilnya lenyap di telan hujan malam, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan kesepian yang menguasai, melainkan ketenangan yang dingin. Aku berjalan ke ruang kerjaku. Ruangan ini satu-satunya tempat yang terasa milikku sepenuhnya. Di sana, semuanya teratur, tenang, dan aman. Aku duduk di depan laptop. Jari-jariku mengetik cepat, membuka folder tersembunyi bernama Projek Keadilan. Folder yang telah kupersiapkan selama 6 bulan. Di dalamnya ada 3 subfolder: visual, audio, dan finansial. Visual berisi rekaman CCTV, restoran tempat mereka makan malam, lobi hotel tempat mereka check-in dengan kartu kredit perusahaan, bahkan rekaman kamera tersembunyi di ruang kerja Indra yang merekam bisikan mesra mereka saat aku tidak ada di rumah. Folder audio berisi suara mereka, suara Atika yang menekan Indra agar segera menceraikanku, suara Indra yang dengan manja berkata ia sudah muak dengan istrinya. Dan folder terakhir, finansial, adalah mahakaryaku sebagai mantan auditor. Jejak-jejak korupsi yang mereka pikir sudah bersih, kulacak hingga ke akar. Indra tidak hanya berkhianat padaku, ia juga menggelapkan dana perusahaan atas perintah Atika. Dan lebih parah lagi, perusahaan itu adalah milik keluarga Atika sendiri. Ia menjadikan suamiku kambing hitam. Aku menatap semua bukti itu, mataku tidak berkedip. Aku punya cukup bahan untuk menjerumuskan mereka berdua ke penjara seumur hidup. Namun malam ini, aku ingin lebih dari sekadar balas dendam. Aku ingin pengakuan langsung dari mulut Atika sendiri. Aku membuka aplikasi pelacak yang kupasang diam-diam di ponsel Indra. Titik biru di layar menunjukkan lokasinya. Bukan di kantor, tapi di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen milik Atika. Aku tersenyum tipis. Kalian pikir aku bodoh? Malam ini, mereka akan memberiku hadiah ulang tahun terbaik. Pengakuan dosa mereka sendiri. Waktu merayap. Hujan di luar berubah menjadi deras. Seolah malam ikut mempercepat detik-detik yang menegangkan. Aku duduk dalam gelap, hanya diterangi cahaya monitor laptop. Napasku pelan, tenang, seakan menahan badai yang siap pecah. Semua alat sudah siap, semua saksi telah kupanggil dalam diam. Ini bukan sekadar rencana, ini adalah eksekusi yang rapi. Ponsel di mejaku bergetar. Layar menampilkan nama yang kuharap tidak akan pernah muncul malam ini. Indra, suamiku. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang menajamkan setiap indera. Aku menarik napas dalam. Aku menggeser ikon speaker. Aku tidak berniat bicara, aku hanya ingin mendengar. Di seberang sana, bukan suara Indra yang terdengar, melainkan suara lain. Suara yang sudah kuabadikan di folder audio. Suara itu serak, penuh kemenangan, penuh penghinaan. Atika. Halo Laura, kamu masih bangun, Jalang? Suaranya melengking manja. Kata-kata itu seharusnya melukai. Mereka dirancang untuk menyakiti. Tapi aku tetap diam. Aku biarkan dia mengisi udara. Atika tertawa sinis, meremehkan. Suamimu sedang bersamaku, dia milikku sekarang. Dia jauh lebih hebat di ranjang daripada wanita kampung yang hanya bisa mengurus rumah dan pakai hijab itu. Di latar belakang, ku dengar suara Indra yang panik, bisik-bisik tidak berdaya. Atika, hentikan. Jangan lakukan ini, gumamnya tercekik. Atika semakin gembira. Ia menghina, mengejek, memberiku alasan untuk menangis, untuk berteriak, untuk runtuh. Tapi aku menunggu. Aku tidak memberi dia panggung untuk melihatku hancur. Aku menunggu satu kata, sebuah pengakuan yang jelas, lantang, tak terbantahkan. Lalu, Atika berkata sesuatu yang ia pikir akan menyudutkanku. Dia sudah muak denganmu. Ceraikan saja dan pergi.
Jangan ganggu hidup kami lagi. Suaranya penuh kemenangan. Dia menunggu reaksi. Dia ingin aku meraung, membuktikan kejatuhanku. Aku membuka mulut untuk pertama kali dalam panggilan itu. Suaraku dingin, seperti potongan es. Ambil saja suami tak guna itu, kataku, pelan namun jelas. Tapi dengar, hanya wanita yang lebih bodoh yang mau mengambil pria yang tega, mengkhianati, dan mencuri seperti dia. Kata-kata itu seperti lemparan batu. Atika terhenti. Ada celah di suaranya. Kaget, marah, lalu kosong. Aku tekan lebih dalam. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kalau mengambil suamiku kamu dapat semuanya? Tidak, kamu yang bodoh. Keheningan di seberang sana panjang. Aku tahu apa yang terjadi. Kesombongan Atika terpatahkan. Ia mulai panik. Dan panik adalah pintu yang kutunggu. Dalam hitungan detik, aku merekam momen itu. Suara Atika yang serak, pengakuan yang kasar, pernyataan tentang pengalihan aset, pengakuan yang cukup untuk mengikat mereka. Aku menyimpan file itu dengan nama Pengakuan Atika Solulasu Sul 3 BFV. Lalu ku attach ke email yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Pengacara, tim audit independen, dan satu nama penting lainnya. Tanganku bergerak cepat. Aku tekan tombol kirim. Saat tombol itu mengklik, rasanya seperti menekan detonator. Email itu membawa bukti, audio, visual, dan jejak finansial yang selama ini kubuntuti. Semua saksi yang kupanggil akan datang. Tidak segera, tapi tepat waktu. Cukup untuk membuat mereka lengah. Beberapa panggilan disusul. Reza, pengacara yang kukontrak, kutelepon. Reza, sekarang. Suara di seberang memastikan. Ibu, saya sudah terima. Tim siap. Kami bergerak sesuai rencana. Aku memberinya waktu 15 menit, cukup untuk berpakaian, menata diri, dan menjadi pemimpin di rumah sendiri. Lalu, kuhubungi satu nama terakhir, Paman Darmawan. Suara berat dan tenang itu menenangkan. Bagus nak, aku datang. Pak Darmawan adalah jaring pengaman yang tidak mereka duga. Pemilik saham mayoritas yang selama ini tersembunyi dari percaturan Atika. Keterlibatannya memastikan bahwa semua akses server, rekening asing, dan jaringan perusahaan bisa dibekukan dengan cepat. Waktu berjalan. Aku menata ruang tamu, menyiapkan cahaya, menyingkirkan hal-hal remeh yang dapat mengganggu fokus. Aku mengganti gamisku menjadi rapi. Bukan untuk mereka, tapi sebagai lambang bahwa malam ini aku menguasai takdirku sendiri. Aku sengaja menyalakan lampu teras. Biarkan mereka melihat rumah ini bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai arena. Jam berdetik 2:08 pagi. Titik biru di layar pelacak menunjukkan mobil mereka sudah di gerbang. 2:09, langkah kaki di jalan setapak. 3 di Cinila. Bel pintu berbunyi keras, tak sopan. Mereka masuk dengan amarah, dengan provokasi, dengan sikap seakan mereka yang berkuasa. Di ambang pintu, aku menatap dua sosok yang kukenal. Atika di depan memamerkan kemeja kerja suamiku. Provokasi yang dirancang. Di belakangnya, Indra, pucat, seperti mayat hidup. Matanya memohon, menunduk. Atika melangkah seolah rumah ini miliknya. Ia mengejek, menantang, menghina. Kamu tahu, aku di sini untuk mengambil apa yang jadi milikku, katanya sambil menyilangkan kaki di sofa, memamerkan ketidaksopanan. Suasana meluap. Atika berbicara tanpa tahu bahwa dirinya sedang direkam. Ia menyebut penggelapan, pengalihan aset, dan betapa ia sudah menandatangani segalanya. Ia menampar Indra untuk mempermalukannya agar pamer kekuasaan. Lalu, pada saat yang telah kuprediksi, aku bertindak. Tanganku menangkap pergelangan Atika, cepat, tegas. Ilmu bela diri yang kupelajari diam-diam menjadi alatku malam ini. Aku menatap matanya, keras, menuntut jawaban. Ada beberapa pertanyaan, suaraku dingin. Pertama, rekening tujuan transfer itu atas nama siapa? Wajah Atika berubah pucat. Kedua, surat pengalihan aset itu
Atas nama siapa tercatat? Kebohongan pelan-pelan runtuh. Dan saat ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongannya, bel pintu berbunyi lagi. Lebih tegas, lebih otoritatif. Pintu kubuka. Di depan berdiri Reza, 4 pria berjas, dan sosok yang selama ini tak terlihat, Pak Darmawan. Aura kekuasaan mereka menelan keangkuhan Atika seketika. Ruang tamu kini berubah menjadi ruang sidang dadakan. Saksi, bukti, hakim, semuanya hadir. Atika, yang tadi sombong, kini terpaku. Matanya menatap kosong. Ia menyadari bahwa panggung yang ia kira untuk mempermalukan seorang istri berubah menjadi jebakan yang rapi, jebakan yang kuatur sendiri. Pengakuan, rekaman, perekam tersembunyi, dan tim audit yang siap, semua terhampar di hadapannya. Satu persatu, bukti diputar. Suaranya, rekamannya, dan video tersembunyi memperlihatkan semuanya. Atika tak bisa lagi menyangkal. Ketika tim audit menyebut nama rekening Swiss dan bukti transfer, wajahnya berubah dari marah menjadi hancur. Di sudut ruangan, aku berdiri, tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya kamu melihat perempuan yang dulu dianggap lemah, kini menjadi penguasa malam itu. Semua yang mereka rencanakan untuk menghancurkanku justru menjadi cara untuk menghancurkan mereka sendiri. Udara di ruang tamu seolah berhenti berputar. Atika berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya pucat seperti kapur, bibirnya gemetar tanpa suara. Indra di sisi lain, membungkuk di lantai, keringat dingin menetes dari pelipisnya, ia tampak lebih seperti bayangan manusia daripada seorang suami. Pak Darmawan melangkah masuk perlahan, diikuti Reza dan tim audit bersetelan jas. Suara langkah mereka nyaris tak terdengar di atas karpet. Namun kehadiran mereka memenuhi seluruh ruangan dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Setiap mata kini tertuju pada Atika. Wanita yang tadi berdiri dengan sombong, kini terlihat kecil dan rapuh. "Karyawanmu," suara Pak Darmawan pelan, tapi tajam seperti pisau. Atika menelan ludah. "Saya yang menjalankan perusahaan, Pak. Ayah saya mempercayakannya padaku." Pak Darmawan menggeleng perlahan, sorot matanya dingin. "Ayahmu memang sahabatku, tapi dia hanya memegang 15% saham. Aku yang memegang 50%, dan kamu Atika, baru saja tertangkap basah mencoba merampok perusahaan milikku." Wajah Atika menegang, tangannya mengepal gemetar. "Itu bohong. Semua ini jebakan. Dia yang merencanakannya," jeritnya sambil menunjuk ke arahku. Aku tidak mengelak. Dengan tenang aku berkata, "Ya, aku yang merencanakan semuanya." Suaraku datar, tapi cukup untuk menggema di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang sidang. Aku berjalan perlahan menuju meja, mengambil laptop dan flash drive dari ruang kerjaku, lalu menyalakannya di televisi besar di ruang tamu. "Selamat pagi bapak-bapak," kataku lembut. "Maaf mengganggu waktu istirahat. Saya Laura, mantan auditor keuangan sebelum menikah." Aku menatap Atika. 6 bulan lalu, saya mulai curiga suami saya dimanipulasi oleh atasannya. Jadi, saya lakukan apa yang paling saya kuasai, mengikuti jejak uang. Layar televisi menampilkan bagan rumit, jaringan transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening-rekening cangkang, lalu berakhir di satu titik. Prah. Rekening bank di Swiss atas nama Atika Suryatjajah. "Indra hanya menjalankan perintahmu, Atika," kataku datar. "Dan semua jejaknya berakhir di rekening pribadimu. Kamu bukan korban, kamu otaknya." Atika terpaku. Indra menunduk semakin dalam, wajahnya memutih, napasnya tersengal. Pak Darmawan menatap mereka berdua dengan tatapan kecewa yang menusuk. "Reza," kataku, "tolong putarkan bukti audio." Reza mengangguk, mengeluarkan ponselnya, lalu menekan tombol play. Dan suara itu pun mengalir, memenuhi ruangan. Suara Atika, arogan, dan menghina. "Suamimu sedang bersamaku. Dia milikku sekarang.
Dia lebih hebat di ranjang daripada kamu, dasar wanita bodoh. Kemudian disusul oleh suaraku sendiri. Dingin, pelan. Ambil saja suami tak guna itu, tapi kamu yang bodoh. Suara tawa Atika yang dulu sombong kini terdengar seperti jerit kesalahan. Wajahnya memucat. Suara itu bisa diedit. Ia berteriak panik. Reza tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Ia menatapku. Aku berjalan pelan ke arah rak buku dan menunjuk ke satu titik kecil, nyaris tak terlihat. Kamera tersembunyi. Sejak kalian masuk ke rumah ini, semuanya terekam. Reza menghubungkan laptopnya ke televisi. Dalam sekejap, gambar bergerak muncul di layar. Atika menampar Indra, mengaku soal korupsi, menyebut surat pengalihan aset, dan dengan sombong berkata bahwa semua milik Indra kini miliknya. Semua direkam jelas dengan suara dan wajahnya sendiri. Tim audit saling berpandangan, wajah mereka menegang. Pemimpin tim akhirnya berkata pelan, "Ini lebih dari cukup, Pak Darmawan. Kita punya pengakuan verbal, visual, dan bukti finansial lengkap. Kami akan bertindak sekarang." Pak Darmawan mengangguk, lalu memberi perintah. Segel kantor pusat, bekukan semua server, dan akses atas nama Atika Suryat Jajah. Amankan data perusahaan dan kirim notifikasi darurat ke pihak Bank Swiss. Beberapa anggota tim segera bergerak, menelpon dengan suara tegas dan cepat. Ruang tamu rumahku kini berubah menjadi markas pengendalian krisis dan pusat kejatuhan dua orang yang pernah meremehkanku. Atika jatuh terduduk di sofa. Air matanya jatuh bercampur dengan sisa maskara yang luntur. "Ini akan menghancurkan ayahku," bisiknya parau. Pak Darmawan menatapnya lama. "Ayahmu adalah sahabatku, Atika. Kami ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari warisannya. Kamu sendiri yang menghancurkannya." Aku berdiri di sisi ruangan, diam. Tidak ada kepuasan di wajahku, hanya ketenangan. Karena bagiku malam ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang keadilan. Keheningan yang menyusul setelah bukti-bukti itu terputar terasa lebih memekakan daripada teriakan apapun. Ruang tamu yang dulu menjadi saksi kebohongan kini berubah menjadi medan penghakiman. Atika terdiam di sofa, wajahnya hancur, air matanya mengalir tanpa suara. Indra, di sisi lain, berlutut di lantai dengan tubuh gemetar. Ia memandangku seolah masih berharap belas kasihan dari seorang istri yang telah ia khianati. Reza maju satu langkah, menyerahkan sebuah amplop. "Pak Darmawan," katanya pelan, "ini surat gugatan cerai yang telah disiapkan. Ibu Laura sudah menandatanganinya." Aku menatap Indra, lelaki yang pernah menjadi pusat duniaku, yang dulu membuatku tertawa di pantai Lombok, yang kini menatapku seperti pengemis kehilangan arah. Ia merangkak di lantai, tangan kotor dan basah oleh air mata. "Laura, tolong, maafkan aku. Aku khilaf, aku dipaksa, aku dijebak, aku..." Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Sujudmu bukan untukku, Indra," kataku pelan. "Sujudmu seharusnya untuk Tuhan, meminta ampun atas semua dosamu." Suara napasku sendiri terdengar seperti denting logam. "Khilaf itu sekali, Indra. Tapi kamu melakukannya berbulan-bulan. Itu bukan khilaf, itu pilihan sadar. Kamu memilih untuk tidur dengannya. Kamu memilih untuk mencuri. Dan kamu memilih untuk berbohong tepat di hari ulang tahunku." Indra terisak, tapi aku tidak berhenti. "Kamu tahu kesalahan terbesarmu, Indra. Bukan karena kamu berzina, tapi karena kamu mengira aku bodoh." Aku menoleh ke Atika yang masih duduk kaku di sofa. "Kalian berdua punya kesamaan. Kalian meremehkanku." Mataku menatap lurus pada Atika. "Kamu pikir karena aku diam, aku lemah. Karena aku berhijab, aku tidak tahu apa-apa. Karena aku memilih rumah, aku kehilangan logika. Kamu salah, Atika." Aku mendekat, suaraku berubah pelan namun menggigit.
Hijab ini bukan tanda kelemahan. Ini pengingat bahwa aku berpegang pada kehormatan dan kebenaran. Sesuatu yang jelas tidak kamu miliki. Atika menggertakkan gigi, matanya menyala. Kamu pikir kamu menang malam ini, desisnya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak perlu menang, aku hanya perlu selesai. Reza memberi isyarat kepada dua pria keamanan perusahaan yang telah berdiri di depan pintu. Bawa mereka berdua, katanya tegas. Salah satu menarik Indra dari lantai, yang lain menggandeng Atika yang masih melawan dengan marah. Ini belum selesai, teriaknya sambil mencoba melepaskan diri. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untukmu, ini baru saja dimulai. Mereka digiring keluar dari rumah. Atika menjerit, Indra hanya menunduk menangis, dan suara pintu yang menutup di belakang mereka terdengar seperti akhir dari sebuah era. Ruang tamu menjadi sunyi kembali. Hanya tersisa aku, Pak Darmawan, Reza, dan tim audit. Pak Darmawan menepuk bahuku lembut. Laura, kamu berhasil. Malam ini, kamu tidak hanya menyelamatkan asetmu, tapi juga nama besar keluarga kita. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Paman. Sekarang semuanya berakhir. Ketika mereka semua pergi, aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap kue ulang tahunku yang masih utuh di meja. Lilin angka 3 dan 0 masih berdiri di atasnya, belum pernah menyala. Aku menyalakannya. Api kecil bergetar pelan di udara yang tenang. Aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bebas. Subuh menyapa dengan langit kelabu. Azan berkumandang lembut dari kejauhan, sementara aku masih berdiri di ruang tamu. Tempat yang beberapa jam lalu menjadi medan perang antara harga diri dan pengkhianatan. Kue ulang tahunku kini padam, lilinnya mencair, dan rumah ini terasa begitu hening. Namun untuk pertama kalinya, keheningan itu tidak menyakitkan. Ia menenangkan, ia suci, ia milikku kembali. Aku berjalan ke dapur, mengambil kantong sampah besar. Satu persatu, aku membersihkan sisa masa lalu. Foto pernikahan di dinding, kemeja Indra yang masih tergantung, selimut di ranjang kami, dan surat-surat kerja yang dulu kubantu, ia susun dengan bangga. Semuanya kumasukkan ke kantong sampah hitam besar. Aku tidak akan mencucinya. Aku tidak akan menyimpannya. Aku akan membuangnya. Seperti membuang sisa luka yang tak perlu diingat lagi. Pukul 5 pagi. 6 kantong besar berdiri di depan pintu. Dan ketika azan berakhir, aku tahu semua jejaknya telah hilang dari rumah ini. Di tempat lain, di ruang interogasi yang dingin, Atika dan Indra akhirnya menghadapi realitas yang tidak bisa mereka beli. Atika duduk di balik meja besi, wajahnya hancur, rambutnya berantakan, suara pengacaranya tak lagi terdengar. Ia dijebloskan ke dalam sel tahanan, dan fotonya terpampang di semua portal berita pagi itu. Atasan dan bawahan korupsi miliaran, Darmawan Group guncang. Nama yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi aib nasional. Sementara Indra, di penjara pria yang berbeda, menangis setiap malam di sudut gelap, menulis surat-surat panjang untukku. Surat yang tak akan pernah kubaca. Reza mengembalikannya padanya dengan stempel merah besar. Ditolak. Ia akhirnya mengerti bahwa hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan dilupakan oleh orang yang pernah mencintainya. 6 bulan berlalu. Hari putusan tiba. Aku duduk di ruang sidang, mengenakan setelan kerja biru tua dan hijab yang rapi. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi kemenangan keadilan. Atika dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda 50 miliar, dan seluruh asetnya disita negara untuk mengembalikan kerugian perusahaan. Indra mendapat 7 tahun penjara, hukuman yang lebih ringan karena bekerja sama, tapi baginya hukuman sebenarnya sudah datang sejak malam itu. Tatapan terakhirku padanya adalah kekosongan. Tak ada cinta, tak ada benci.
hanya selesai. Setelah sidang berakhir, Reza menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini akta cerai Anda, Bu Laura. Sudah resmi disahkan." Aku menerimanya dengan senyum tipis. Amplop itu bukan sekadar dokumen, itu tiket kebebasan. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menjadi Kepala Divisi Audit Internal Darmawan Group. Kantorku di lantai 30, ruangan luas dengan jendela besar menghadap langit kota. Tempat yang dulu milik Atika, kini menjadi milikku. Bersih, tenang, dan penuh cahaya. Di meja kerjaku ada foto baru. Bukan foto pernikahan, tapi foto seekor kucing oranye gemuk bernama Bintang. Setiap sore saat pulang kerja, ia selalu berlari menyambutku di pintu rumah. Rumahku kini hangat, dipenuhi tanaman hijau, rak buku, dan aroma teh kamomil. Aku tidak lagi merasa sepi. Aku merasa hidup. Pada ulang tahunku yang ke-31, teleponku berdering. "Assalamualaikum, Nak," suara lembut di seberang, Pak Darmawan. "Selamat ulang tahun, Paman bangga sekali padamu." Aku tersenyum, menatap lilin di atas kue red velvet besar di meja. "Terima kasih, Paman. Aku akan terus menjaga kepercayaan itu." Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk di balkon, memandangi kota yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin berhembus lembut, dan aku mengangkat cangkir tehku tinggi-tinggi. "Selamat ulang tahun, Laura," bisikku pada diri sendiri. "Selamat datang di hidupmu yang baru." Ponselku bergetar lagi, sebuah pesan masuk dari seseorang yang pernah kutemui di proyek amal. "Selamat ulang tahun, Laura. Semoga harimu indah. Mau minum kopi besok?" Aku tersenyum. Bukan karena kesepian, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap membuka lembaran baru. Malam itu, di bawah langit yang tenang, aku menatap bintang-bintang dan berkata dalam hati, "Telepon tengah malam itu bukan kutukan, itu adalah anugerah, hadiah ulang tahun paling pahit, namun paling berharga, karena lewat panggilan itulah aku menemukan diriku sendiri, dan wanita bodoh yang dulu hanya diam. Kini berdiri tegak, mengendalikan hidupnya dengan kepala tegak dan hati yang damai. Ia tidak hanya selamat, ia menang." Narasi ini dibacakan dengan suara perempuan dewasa, pelan, dalam, dan penuh makna. Nada lembutnya tidak lagi membawa kesedihan, melainkan ketenangan seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Kadang, hidup memang tidak memberi peringatan. Ia datang dalam bentuk telepon tengah malam, dalam bentuk kata-kata yang menusuk, atau dalam wujud pengkhianatan dari orang yang paling kita percayai. Namun, dari kepedihan itulah kita seringkali dilahirkan kembali. Laura, seorang istri yang dulu dianggap lemah, telah membuktikan bahwa kesunyian bukan berarti pasrah. Ia tidak menjerit. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan akal, keberanian, dan martabat. Dunia mungkin telah merobek hatinya, tapi ia menjahitnya kembali dengan benang kejujuran. Ia kehilangan cinta, tapi menemukan dirinya sendiri. Ia kehilangan rumah tangga, tapi membangun kerajaan kecil dalam karier dan keteguhan hatinya. Dan malam ulang tahun yang dulu menjadi luka, kini berubah menjadi simbol kelahiran baru. Tidak ada air mata, tidak ada dendam, hanya kedamaian. Karena keadilan akhirnya berpihak kepada yang sabar. Di luar sana, bintang-bintang berkelip di langit yang sama. Kucing oranye kecil bernama Bintang tidur di pangkuannya, dan teh kamomil yang dulu terasa pahit, kini menjadi manis. Laura menatap langit, tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan, sudah memberiku kekuatan untuk bertahan." Suara narator berhenti sejenak, lalu berbisik perlahan, kalimat terakhir yang menutup segalanya. "Ketika dunia menghancurkanmu, jangan balas dengan kebencian. Balaslah dengan bukti bahwa kamu bisa berdiri kembali." Fade out. Musik lembut mengalun, layar menjadi hitam dengan tulisan putih perlahan muncul.
Akhir dari kisah ini bukan kehancuran, tapi kebangkitan. Karena kadang hadiah ulang tahun terbaik adalah kesempatan untuk memulai hidup dari awal.